Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Irsa Agustin dengan NIM 180817762. Di kesempatan kali ini saya akan mewawancarai salah satu figur yang menurut saya sudah memiliki kematangan karir. Beliau merupakan tante saya atau yang lebih tepatnya bude saya. Berikut video wawancaranya. Halo Bude, apa kabar? Baik, halo. Bude lagi ngapain ini? Ya, di rumah. Oh. Ica ini mau wawancara buat tugas Ica. Jadi beliau ini namanya Esti Satiti, beliau bude saya. Beliau merupakan purnawirawan TNI AU. Jabatan terakhirnya apa Bude? Pangkat terakhirnya? Pangkat terakhir Letnan Kolonel. Dulu jabatannya terakhir apa Bude? Dulu jabatannya Kepala Bagian Umum. Oh, Kepala Bagian Umum. Namanya Kabakum. Terus sekarang udah pensiun, ada kegiatan lain nggak Bude? Apa ini kegiatannya? Sekarang apa ini kegiatan? Ya, alhamdulillah setelah pensiun saya diminta untuk membantu. Ada perguruan tinggi swasta di bawah Yayasan Adi Upaya TNI AU, membantu di situ di bidang administrasi. Jadi yang menangani pengelolaan administrasi, jadi TU. Kalau TU itu tata usaha. Oh. Ini videonya mati, pencet ya udah. Jadi sekarang setelah pensiun Bude jadi dikaryakan di Yayasan AU ya Bude? Ya, alhamdulillah masih punya kegiatan setelah pensiun. Ya, bagus alhamdulillah. Terus Bude waktu jadi TNI dulu strategi mengawali karirnya bagaimana sih Bude? Suaranya nggak jelas ini Mbak Ica. Waktu dulu Bude waktu mau jadi wara Angkatan Udara. Bude dulu strategi mengawali karirnya itu gimana? Coba bagiin tips apa strateginya? Ya, dulu ya kalau ditanya cita-cita ya jadi wara itu cita-cita. Sebetulnya ya nggak juga. Karena apa? Dulu kan namanya orang tua saya anaknya banyak. Mau kuliah ada keterbatasan. Jadi masuk wara itu intinya mencari pekerjaan sebetulnya. Tetapi kalau ditanya pasti cita-cita jadi angkatan udara. Ya. Ada ya cari pekerjaan, tetapi kalau setelah digeluti bisa udah menyatu, memang jadi TNI sudah menyatu ya, memang ya bisa dikatakan itu tujuan untuk mencari pekerjaan sebetulnya. Dibilang cita-cita ya bisa dibilang cita-cita. Itu loh Mbak Ica. Gitu. Terus dulu strategi akhirnya masuk itu gimana ya Bude? Ya kalau boleh diceritakan, saya itu kan anaknya pegawai negeri, anaknya 7. Nah 3 perempuan, 3 laki-laki. Nah 3 perempuan ini yang 2 itu sudah menjadi TNI, wanita Angkatan Udara. Saya lihat begitu Mbak Yu saya itu begitu gagah-gagah, berpenampilan yang disiplin. Jadi saya sebagai anak perempuan yang kecil,
saya juga inginlah kayak Mbak Yu saya itu begitu gagah, disegani, disiplin. Nah, jadi saya ingin juga menjadi wanita angkatan udara kebanggaan begitu. Oh, jadi dari dulu kakak-kakak Bude yang duluan jadi wara, akhirnya Bude jadi pengen juga, jadi termotivasi untuk jadi wara. Gitu ya Bude. Jadi kakak saya yang nomor 2 perempuan, nomor 3, dan saya kebetulan anak yang kelima, nomor 5. Yang keenam papa. Yang keenam, ya itu bapaknya Mbak Isa itu. Terus Bude, Bude di TNI itu bekerja secara multitasking atau sistematis Bude? Iya, boleh saya jelaskan di sini. Namanya Tentara Nasional Indonesia TNI itu kalau dalam kariernya atau mengerjakan pekerjaannya itu sudah secara sistematis. Jadi jalur komando, jadi sudah ada aturannya. Jadi dari mulai apa yang dikerjakan itu istilahnya sudah ada SOP-nya. Kalau di TNI juga ada job desk-nya. Jadi sudah ada aturannya. Jadi tidak mengerjakannya itu tidak semaunya kita, tetapi sudah ada diatur. Secara sistematis sudah berlanjut, itu sudah ada aturannya. Oh begitu. Jadi udah ada aturannya dalam bekerja itu ya, Iya, jadi kalau di TNI sebagai anggota TNI itu kan sudah ada istilahnya korps jurusannya. Jadi yang jadi pramugari itu sudah ada pekerjaannya. Pramugari itu apa-apa itu sudah diatur. Demikian juga PLLU itu sudah ada aturannya, pekerjaannya di PLLU itu apa yang dikerjakan itu sudah diatur. Seperti Bude dalam jurusan yang diambil atau korp di TNI AU-nya itu Bude itu di administrasi. Administrasi itu dalam pekerjaannya itu sudah diatur. Dalam kerjaan yang dikerjakan pun ada yang namanya buku petunjuk teknis. Jadi pekerjaannya itu sudah diatur dalam juknis namanya. Juknis. Jadi pekerjaannya sudah diatur dalam juknis sehingga secara sistematis ya Bude pekerjaannya ya Bude. Iya, sudah ada aturan mainnya itu sudah sedetail-detailnya itu sudah diatur. Diatur dalam juknis itu ya Bude ya. Betul. Jadi ada buku pedomannya, pegangannya. Dari mulai melaksanakan tugas-tugasnya, tanggung jawabnya, sesuai dengan kualifikasi masing-masing. Oh gitu. Terus Bude, proses pembelajaran apa saja yang Bude lakukan selama jadi TNI prajurit udara? Itu apa aja yang proses pembelajarannya? Dalam pembelajaran di TNI itu ya sudah harus mengikuti aturan dari mulai aturan yang tertinggi yaitu Panglima TNI yang diikuti oleh para kepala staf ini loh dari TNI, dari Panglima TNI sendiri diikuti oleh angkatan, dari angkatan darat, angkatan laut, angkatan udara. Ya, pembelajarannya dari itu. Dari mulai yang tertinggi sampai ke bawah-bawahnya gitu. Dalam pembelajarannya begitu. Dari Panglima TNI sampai ke bawah-bawahnya gitu ya, Bude? Iya, sudah teratur lah, sudah tidak akan
melenceng. Kalau melenceng sedikit orang disiplin, karena tentara itu prinsipnya tuh disiplin, harus disiplin. Harus disiplin. Nah, karena udah ada aturannya itu ya, udah kita ikutin, selama kita ikuti aturan, selamat lah istilahnya. Oh gitu. Terus Bude nih dari awal masuk pangkatnya apa Bude kalau baru masuk itu Bintara ya? Apa? Serda. Iya. Dari Serda. Kebetulan saya itu dari SMA, Mbak Ica. Dari SMA. Jadi lulus SMA, ya tahu sendiri, orang tua saya kan hanya pegawai negeri, anaknya 7. Jadi, bagaimana caranya lulus SMA itu bisa mencari duit istilahnya? Bisa. Iya kan? Iya. Betul, Mbak Ica. Jadi, begitu lulus SMA, kalau bisa saya kerja, kalau bisa ya itu kuliah dengan biaya sendiri, gitu. Jadi ya, saya begitu lulus SMA masuk Buara. Masuk Buara juga nggak gampang, Mbak Ica. Harus sehat, harus kuat badannya, harus punya, ya, EQ-nya juga harus inilah. Karena kan masuk tentara nggak gampang. Ada tes-tesnya gitu. Prinsip utama yaitu harus sehat. Jadi harus sehat. Harus kuat mental, pikiran gitu ya Bude. Iya, karena kan ada tes namanya kesemaptaan. Kesemaptaan itu ya squat jump harus kuat, push up harus kuat, lari keliling lapangan sepak bola itu selama 12 menit harus 6 putaran kalau bisa. Sekali putaran aja 400, kali 6 sudah berapa. Itu harus kuat. Setelah itu juga ada tes bahasa Inggris, ada fisiologi, psikotes itu kan kita juga dites. Kejiwaan, Keswa betul. Mungkin Mbak Ica pernah mencoba ya jadi tes bara ya. Tahu lah Mbak Ica. Gitu. Nah, terus kalau Bude dari awal masuk kan Bude SMA, berarti kan Bude awal masuk pangkatnya masih Serda ya Bude ya? Betul. Nah, sampai jadi letkol itu strategi pengembangan karir Bude itu gimana sih? Oh gitu. Jadi perjalanan karir Bude ya memang masuk lulus jadi sersan 2. Itu sudah ada aturannya. Sersan 2 ada untuk naik sersan 1 itu harus memiliki masa kerja 3 tahun kalau nggak salah, 2 tahun, itu pun harus punya nilai kondite yang baik. Jadi kalau jadi tentara yang asal-asalan juga, ya mungkin pimpinan menilai ada nilai kondite istilahnya, nilai selama dinas sekian tahun itu nilai konditenya bagus apa tidak. Nah, itu berjenjang. Dari sersan 2 ke sersan 1, sersan 1 ke sersan kepala, bengkok 3 kuning itu sersan kepala. Kemudian dari sersan kepala jadi sersan mayor, ada 4 bengkok kuning itu namanya sersan mayor. Nah, waktu itu Bude sersan mayor itu ada sekolah jenjang untuk menjadi perwira. Jadi Bude dengan pengalaman kenaikan pangkat Bude yang notabene-nya punya nilai kondite baik dan fisik baik, penilaian pimpinan juga baik. Nah, Bude diikutkan untuk tes bisa menjadi perwira. Sekolahnya itu selama 1 tahun, Mbak Ica. 1 tahun. 1 tahun itu baru bisa
jadi Letnan 2. Oh, letnan. Ya, Bude kebetulan secapanya itu diikutkan di AAU, Secapa itu apa? Sekolah Calon Perwira. Sekolah calon perwira. Jadi Bude harusnya itu dari Serma, ada Pelda, Peltu, Capa. Nah, Bude tidak melewati itu. Jadi Bude potong kompas dari Serta Mayor bisa jadi Letnan 2. Oh, jadi langsung dari Serma langsung jadi letda ya, Bude? Iya, Karena nilainya apa tadi, Bude? alhamdulillah. Itu rezeki. Oh, jadi karena nilainya baik, jadi direkomendasikan untuk langsung jadi letda ya, Bude? Iya, betul Mbak Ica. Karena untuk mau masuk secapa itu juga tidak mudah. Harus punya kriteria yang harus dimiliki. Nah, waktu Sersan 1, Bude juga orang-orang pengen ngerasain kuliah kayak apa sih sebetulnya kuliah. Bude juga kepengen sekolah kayak orang-orang. Bude dapat juga loh di sekolah kan di ASMI. ASMI apa? Ya, sekolah sekretaris itu di ASMI. Oh, gitu. Iya, ikut extension, ASMI extension selama 6 bulan di sekolah kan. Wah, itu ngerasain, oh namanya kuliah tuh kayak gitu tuh loh. Saya tentara disekolahkan di perguruan tinggi ASMI itu sih. Oh, gitu. Terus Bude selama jadi tentara nih, kan pasti banyak menghadapi konflik ya, Bude ya? Oh, konflik ya banyak lah, namanya kepribadian pribadi yang dikaitkan dengan lingkungan di TNI yang sudah ada aturan. Aturan itu biasanya juga kan dari atasan, dari yang sesama pangkat maupun ke bawah. Konflik itu mesti ada. Pasti ada ya, Tapi Bude? namanya, iyalah Mbak Ica. Namanya tentara. Jadi ya harus bisa menyesuaikan, harus bisa hidup bagaimana kita hidup dengan atasan, bagaimana kita bisa hidup dengan sesama pangkat, maupun kita bisa hidup di bawah pangkat di bawah kita. Jadi ya kita harus bisa menyetarakan, bisa menyesuaikan gitu loh. Yaitu konflik ya, contoh umpamanya dari atasan memerintahkan yang mungkin kita juga tidak suka dengan perintah itu, tetapi sebagai bawahan kan tidak bisa membantah. Kalau membantah itu ada aturannya, ada sanksinya, gitu. Jadi ya harus menerima ya, Bude ya? Ya iya, itu yang dihadapi biasanya memang di tentara tidak bisa apa maunya kita itu egois, nggak bisa. Jadi apa namanya, untuk menghadapi konfliknya ya Bude harus menahan ego ya, Bude ya? Betul sekali Mbak Ica. Menyesuaikan diri sama baik atasan, sama rekan kerja maupun bawahan gitu ya, Bude ya? Iya benar. Ya itu satu-satunya yang kunci itu ya harus bisa kita menetralisir apa yang kita memang tidak suka, tapi ya harus bisa mengendalikan. Terus Bude nih rasanya udah bener-bener bermanfaat belum buat orang lain gitu? Iya. Kalau manfaat ya yang kita nggak usah melihat yang jauh. Kita melihat di keluarga sendiri saja. Jadi manfaat itu yang kita dapatkan di TNI, dalam hal ini wanita Angkatan Udara, kita bisa menerapkan disiplin di rumah,
Iya Jadi, bener. iya. Jadi karena sudah terpimpin, sudah terlatih, bangun nggak seenaknya. Bangun ya harus bangun pagi, mandi, busana yang baik. Itu manfaatnya kan itu. Iya. Terus kalau misalnya apa sih Bude yang diberikan untuk orang lain gitu? Ada nggak sih yang sudah diberikan Oh, untuk kalau menolong menolong orang lain gitu? ya menolong orang lain biasanya kita sudah disiplin itu kan sudah mendarah daging gitu loh. Jadi eh, kalau nolong orang lain yang kiranya eh, balelo gitu kan, kita bisa mengingatkan. Tapi Balelo bisa itu apa tuh Bude? balelo ya seenaknya ya Oh, urip seenaknya. hidupnya itu semau gue gitu, semaunya dia. Kita kan bisa dengan mengeterapkan disiplin itu tadi. Tetapi mungkin saya bisa cerita di sini Mbak Ica, pengalaman TNI bisa diterapkan di orang lain. Contohnya saya pernah didinaskan untuk AMD, ABRI masuk desa zaman dulu. Oh, masuk desa jadi kerjanya Bude. Iya, jadi penugasan ABRI masuk desa itu kan bisa memberikan disiplin kepada anak-anak sekolah. Waktu itu intinya adalah bela negara. Jadi anak-anak SMA yang kalau ada lagu Indonesia Raya harusnya sikap sempurna, itu enak-enakan. Ada yang ngobrol, ada yang berdirinya kakinya mengangkang gitu kan. Ya itu kan bisa diterapkan di situ. Namanya lagu Indonesia Raya kan lagunya Indonesia yang harus kita menghormati betul. Sikapnya Gitu. harus benar ya Bude. Nah, dari sikap. Jadi untuk itu bisa memberikan manfaatnya untuk bisa mengembalikan disiplinnya anak-anak sekolah itu. Gitu. Kan? Iya, benar. Jadi bisa membuat yang di desa itu yang mungkin nggak tahu gitu ya, Bude ya. Jadi ngerti kalau misalnya lagu Indonesia Raya itu harusnya kita tuh bersikapnya yang benar, tidak seenaknya. Karena ya nggak gampang juga waktu itu ya buat Indonesia merdeka ya, Bude. Betul. Iya. Iya, jadi kalau contohnya bendera merah putih lagi berkibar, anak-anak itu kan kadang sembarang enak-enakan, apalagi sekarang ada HP, ya kan? Nah, kita bisa mengeterapkan, mengingatkan, itu perjuangan pejuang-pejuang zaman dulu itu nggak main-main loh. Nah, kita cuma menghormati saja kok. Susah ya. Nah, itu. Iya, jadi harus Ya, itulah lebih mungkin disiplin. sekelumit dari manfaat itu bisa saya berikan kepada orang lain ya, antaranya disiplin saja. Disiplin. Iya. Oke, Bude. Makasih, Bude. Udah mau diwawancara. Iya. Ya udah. Dia lanjutin dulu kegiatannya hari ini. Apanya Mbak Ica? Lanjutkan kegiatan. Kalau misalnya Oh, mengganggu iya. takutnya. Terima kasih Mbak Ica. Semoga wawancara yang Mbak Ica bisa ditanyakan ke Bude, bisa bermanfaat Amin. untuk Mbak Ica dan sukses untuk kedepannya Mbak Ica. Iya, makasih, Bude. Ya, alhamdulillah. Bude itu dari Sersan 2 bisa menjadi Letnan Kolonel pensiun dan sekarang bisa kerja lagi di Poltekkes, itu alhamdulillah. Tuhan yang memberikan rezeki kepada Bude, diparingi sehat, itu udah luar biasa dan terima kasih.
dan bisa berbagi. Mudah-mudahan apa yang Bude rintis bisa Bude berikan ke penerus-penerus Bude nantinya. Amin. Itu Mbak Ica. Iya. Ya udah sampai sini dulu Bude wawancaranya. Makasih Mbak Ica. Makasih Bude. Selamat sore. Selamat sore. Makasih.